ketua Dewan Pusat, kemudian ketua umum, seluruh dewan. Kemudian kalau tidak salah kemarin itu juga sebagai souvenir Wagub, Wakil Gubernur Emil Dardak juga memakai ini. Saya untuk kenang-kenangan. Ini hanya ketua cabang yang ketua cabang khusus loh ya. Terima kasih banyak Kak Mas. Nggih. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Mbak Sabita dari cabang khusus Singapura. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Sabita agar untuk sekedar bertukar informasi. Mari. Mas Wahyu membuka obrolan ini. Santai mawon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran tamu istimewa. Tamu istimewa dan ini cukup populer di kalangan persaudaraan Sunda Trate di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di luar negeri. Kemudian alhamdulillah datangnya yang kita harapkan siang baru malam hari ini dengan diiringi hujan yang sangat deras sekali, sampai kondisinya Bojonegoro itu banjir. Kondisi Padepokan cabang Bojonegoro begini. Mbak Sabita, selamat datang. Terima kasih selamat banyak. malam dengan seluruh rombongan yang ada yang dari Singapura maupun ada yang dari Madiun. Dari Madiun. Dari Madiun semuanya. Dan alhamdulillah ini kehormatan kami untuk bisa berbincang-bincang dengan Mbak Sabita. Mbak Sabita ini ketika Parlus 2021 saya ketika memimpin di Komisi B yang paling banyak bertanya dari Singapura. Yang luar negeri itu Mbak Sabita ini. Untuk itu saya ingin tanya dulu Mbak Sabita. Iya Mas. Mbak Sabita itu aslinya mana sih? Oh, asli Malang. Asli Malang. Iya. Kemudian kok sampai tekan dari Singapura itu ada apa? Gitu loh. Niku perjalanan Kang Mas. Jadi saya sebenarnya vakum lama di S1 Trate ini, vakum lama. Jadi saya pengesahan tingkat 1 di Tulungagung. Waktu itu juga dititipkan di Mbah. Pada waktu itu SMP, masih SMP. Terus akhirnya saya disahkan tahun 95. Terus akhirnya dari situ saya kembali ke Malang lagi karena Bapak harus tugas. Saya ke Malang, terus udah vakum lama sekali sampai tahun 2018.
Nah, 2018 itu saya di Singapura baru ada latihan. Ya, pada waktu itu Mas Yono yang menjadi ketua cabang. Terus Mas Yono akhirnya harus pulkam tahun kampung ya, pulang kampung ya. Tahun 2020. Nah, terus akhirnya saya diamanahi untuk meneruskan. Ya, sampai nanti 2022. Mungkin ada yang bertanya, mungkin mana Mas Igro? Mungkin dinamikanya kan jelas berbeda, Mbak ya. Iya. Kalau di dalam negeri, Iya. di luar negeri. Kira-kira kesulitan atau hal-hal apa yang membuat repot untuk mengembangkan usaha di luar negeri? Sebenarnya kalau repot buatan Mas. Oh. Jadi Esaterate ini seperti berjalan dengan sendirinya. Jadi kami pertama siswanya cuman berapa dulu 3, terus akhirnya berkembang sekarang menjadi 85-an. Terus mereka itu pekerja-pekerja Indonesia yang liburnya itu cuman bisa dihitung aja, jadi cuman hari Minggu, itu pun untung kalau bisa libur setiap minggu. Tapi banyak juga siswa ini yang liburnya cuman 1 sampai 2 kali per bulan. Iya, jadi mungkin kesulitannya cuman itu, tapi kami berjalan aja. Pokoknya ada latihan dan bisa mereka bisa memanfaatkan waktu mereka untuk libur itu latihan. Iya, latihan pencak silat. Iya. Mungkin untuk memperkenalkan kepada khalayak yang lebih luas, ada event-event kita perlu membuat event supaya orang menjadi lebih kalau di Singapura itu ada kayak IPSI-nya di Indonesia, namanya Persisi, jadi Persekutuan Silat Singapura. Ya, dan mereka itu biasanya yang mengadakan event-event seperti di sini juga IPSI yang mengadakan event-event seperti itu. Nah, kami kemarin sebelum pandemi sempat ikut event kayak champion pencak silat kayak gitu, national champion. Nah, juga ketemu sama dulur-dulur Esaterate juga yang dari Indonesia juga. Itu caranya. Cabang Bojonegoro yang pertama ya, pertama. Saya ngefans banget sama Kang Mas Wahyu karena hasil seninya biasanya di posting di Facebook ya. Oh, bagus sekali Kang Mas, saya seneng banget. Amin. Terus juga saya dengar puisi. Ya, saya seneng banget. Saya ngefans sekali sama Kang Mas Wahyu. Iya. Beliau memang selain di silat juga beliau ketua kelompok kerja kebudayaan. Oh, iya. Sekretarisnya. Oh, wow. Rencananya beliau mau bikin pameran di Kesatunggal Mas Wahyu, tapi karena pandemi ini masih ditunda. Di Singapura ada enggak event-event seperti misalkan ada kompetisi dan sebagainya, dari dia Esaterate ada enggak yang pernah menjuarai atau apa? Kalau Esaterate yang sebelum pandemi itu Mas, jadi yang dari Trenggalek ada warga cewek yang dari Trenggalek itu juara umum. Championnya. Waktu itu ke-8 pencak silat, champion pencak silat yang ke-8. Iya. Sudah pernah mengikuti atlet ya? Kula mboten. Kula mboten. Kula nggih. Pokoknya harus ada latihan di Singapura, kula yang mengkondisikan bagaimana bisa kita ini ya itu tadi membuka sarana untuk mereka itu menggunakan waktunya beraktivitas yang positif. Nggih. itu ada kerjasama dengan Konjen Konjen Singapura
maksudnya KBRI yang ada di Singapura. KBRI yang ada di Singapura itu gimana ya? Dulu waktu mau meresmikan aja, jadi sekedar mengetahui aja. Tapi kalau masalah hukum dan lain sebagainya, tata caranya pencak silat itu ada di sana, itu hubungannya dengan IPSI-nya sana, dengan Persisi. Nggih. Jadi kami di bawah naungannya Persisi. Iya. Enggak juga. Kalau saya melihat populernya Mbak Tabita itu kan satu cantik. Cantik sendiri karena Ya, cewek nggih, Mas. karena cewek. Yang lain ganteng-ganteng. Yang kedua, saya ingin tahu usia berapa sih Mbak Tabita itu? Ya kan? Pada umumnya ini Kang Mas, iya, pada umumnya ini pengesahan 95 itu kelahiran 79. Nggih, kula kelahiran 79. Di usianya sekarang? Dihitung. Ya, terus kemudian statusnya sudah berkeluarga atau belum? Berkeluarga, Kang Mas. Nggih, nggih. Dengan suami tidak ikut sini? Dengan suami. Alhamdulillah. Mana suaminya mana? Wah, suaminya Mbak Tabita ini. Ternyata suaminya juga ganteng. Iya. Dari Madiun. Dari Madiun. Itu mungkin ya, sekalian kondisi Bojonegoro ya cuma ini, dan alhamdulillah kondisi pandemi yang sudah hampir 2 tahun 3 tahun ini, pada hari ulang tahun Esiatrati yang ke-100 ini, insya Allah kondisi ini sudah menipis sekarang. Makanya kami sudah nggak pakai masker lagi. Nggih, nggih. Ya doakan Puji ketika Tuhan. perjalanan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu kenang-kenangan ini logo 100 tahun. Ini yang pakai nggak hanya kami sebetulnya, Mas Subiantoro, Ketua Dewan Pusat, kemudian Ketua Umum, seluruh Dewan, kemudian kalau tidak salah kemarin itu juga sebagai souvenir Bagub, Wakil Gubernur Emil Dardak juga memakai ini. Saya untuk kenang-kenangan. Ini hanya ketua cabang yang ketua cabang khusus loh ya. Terima kasih banyak Kang Mas. Nggih, nggih. Kalau gitu hasil lomba terus kemudian disempurnakan beberapa desainnya oleh Ini di sebelah mana? Sebelah sini, di bawahnya itu dikit. Di bawahnya? Ya, bawahnya. untuk cabang khusus Singapura sendiri agenda dalam rangka 100 tahun itu apa Mas? Iya, untuk Singapura sendiri kemungkinan mau mengirimkan atlet di dalam satu kontingen luar negeri. Iya, yang sekarang ini sedang saya kumpulkan cabang khusus yang ada di luar negeri. Untuk sementara ini ada 16 cabang khusus. Ya, terus kita ya sedang rapat-rapatin kecil-kecil gitu lewat Zoom, terus mau menyiapkan kontingen luar negeri itu. Okay. Cuman kebagian satu kontingen Mas, jadi sekitar 10 atlet, ya itu kalau terisi semua, ya nanti, enggak. Kemungkinan bisa lebih cabang khususnya ya, tapi yang sekarang ketemu ini baru 16 ya. Putra putri seperti yang kuota yang dikasih dalam satu kontingen itu. Mungkin untuk event misalnya ada semacam perayaan Untuk di Singapura masih belum, karena ini barusan aja kami kami dilonggarkan untuk kegiatan bersama-sama itu. Ini kami fokus dengan latihan. Kemarin kenaikan tingkat hijau ke putih sudah, itu juga udah lega. Terus nanti ke depan persiapan untuk pengesahan, karena kami nggak bisa ngesahin di Singapura karena nggak ada jago, nggak ada ubur rampenya, nggak memungkinkan untuk pengesahan di Singapura. Kami menitipkan calon warganya ke Madiun, ke Malang, ke Lampung, sama ke Batam.
Iya. Moga-moga Bojonegoro jadi kebagian calon. Bojonegoro masih belum ada. Dulu dari Inggris. Dari Inggris pernah ya? Ya ini nanti atletnya Anak-anak migran dari mana? Dari Timur. Leste, Nggih. sana, kemudian pernah di Bojonegoro nggih Mas? Nggih. 12 orang. Iya. Saya di pusat, kemudian di pusat. Nggih. Ya saya usahakan. Iya. Nah ini yang rencana mau mengikuti salah satu atlet yang dari UK itu juga maksudnya mau datang dari sana, ya langsung didatangkan dari UK untuk mengikuti 1 abad. Mungkin mas-mas yang lainnya mau diajak Mbak Tabita dan sebagainya sampai ke Tuban, kemudian ke Bojonegoro, ada ketertarikan dengan Bojonegoro apa enggak? Mungkin gitu. Atau sudah pernah mendengar Bojonegoro itu bagaimana? Gitu. Nah, Mas, ada salah satu monggo silakan. Kebetulan kami ini satu letting Itu rating ya. 2005. Oh, 2005. Silaturahmi ke letting yang ada di Tuban. Dan juga kita Mbak Tabita pun juga Oh, Mbak sampai istrinya kok ya. ya kalau di rumah Di ya. ya yang ya. saatnya kan Mbak sama Aduh mateng aku. ya silaturahmi ke Tuban, ada janji ke Cangkok Bojonegoro. baru kali ini Mbak ya Mas. Nggih, baru kali ini. Jadi perjalanan aslinya kan Malang gitu. Kulo, nggih, Malang. Perjalanan dari Malang atau dari Madiun? Oh, kemarin Madiun, transit di sana, kemudian baru ke Tuban ya. Nggih. Tinggal gitu Madiun kota Dari kota semuanya. Oh, yang kemarin ikut di pada Palu. Ada kegiatan apa itu di sana malah jalan. yang di Bilang Bangun itu Ya, Bang. saya sama Badan Usaha. Tapi cuma Kapan? Kemarin malam itu tak? Iya. Oh iya, yang peresmian tubuh. Peresmian tubuh. Nggih. Hanya doa, selamatan. Tadi kan dari perjalanan kemudian melihat Bojonegoro itu kesannya gimana? Sudah gelap Kang Mas. Sudah kondisi yang ini yang ada sekarang ini. Oh sekarang. Dari Tuban sampai Bojonegoro sudah Gelap semua. Terus banjir Kang Mas di apa? Oh iya. Disambut oleh banjir. Padahal tidak pernah beberapa hari nggak pernah hujan. Nggih. Ada hujan dari jam hujan. Segini loh orang jalan tadi. Di situ habisnya alun-alun. Ya di Farm Heeh. Sudirman. Tapi waktu masuk dari sini belok kiri, masuk di sini, oh ini loh padepokannya. Mundur. Terus akhirnya kami mundur buat film. Juga Iya. juga itu. Boten, Soalnya followernya banyak. boten sanes. Oh, Monggo, monggo. Ya tapi mungkin ya meskipun cuma sekilas dan dalam kondisi gelap, ketika pertama kali masuk ke Bojonegoro itu apa yang ada di dalam pikiran jenengan? Wah, Bojonegoro kok gini ya? Bojonegoro. Bojonegoro terbesar. alun-alunnya tadi terasa sepi. Iya. Alurnya tuh. Terus tadi banjirnya tadi. Sebenarnya yang sangat berkesan ya ini tadi, barusan masuk kiri, begitu masuk kiri terus sedikit kan masih cari-cari kan dengan Google Map. Terus akhirnya tahu, wah keren sekali. Di depan sudah disambut dengan hati bersinar. Nah, ya alhamdulillah kita ini Bojonegoro punya semangat Iya. dari ulang tahun Jakarta yang ke-100 atau apa Jakarta. Iya. Bagaimanapun kita tagline 100 tahun Jakarta untuk dunia, inilah yang menjadi motivasi kami. Yang pertama, semangat kami membuat tenger bahwa perjalanan yang panjang. Perjalanan
yang sangat panjang sekali sehingga perlu ada semacam tenger atau semacam monumentalnya. Salah satunya juga kami bangun Padepokan itu pusat pelatihan, pusat pelatihan lebarnya 30, panjangnya 2 meter. Dan sekarang sedang lagi kapnya kita bangun dan sudah pada titik kapnya. Moga-moga nanti minta doanya Mbak Lata bisa. Amin. Agar nanti ketika pas hari ulang tahun tanggal 2 Septembernya nanti bisa diresmikan. Wow, amin, amin, amin. Ada lagi titik spektakulernya nanti juga kami akan membuat semacam prosesi perjalanan dari kayak semacam manulah kantorinya jalannya lah, itu dari kirapnya dari Padepokan ini sampai kepada puncak tertinggi di Gunung Pandannya. Jadi ada puncak tertinggi di Gunung Pandan dengan mengibarkan bendera 10 kali 15 meter. Tancapkan di sana. Ini tenger dari cabang Bojonegoro bahwa kecintaan Bojonegoro kepada pusat Madiun tidak dilakukan. Jos. Mbak Tabita, Nggih. saya sempat melihat salah satu tayangan di YouTube kita yang membuat pernyataan keras tentang warga atau yang menyeberang itu gimana? Mungkin bisa diulang lagi. Sing pundi, Mas? Peringatan keras yang di Jogja itu. Yang di Jogja itu. Itu. Sing di sini. Memang di sini juga. Oh, yang sama Mbak Pipit itu. Oh. Itu gimana? Mungkin bisa Di harus begitu. oh. Sebagai sebuah sikap tegas lah bahwa PSHT dunia itu tetap punjabnya ke Kalau saya ya memang gitu, Mas. Kalau saya ya memang pusatnya ya harus di Madiun. Enggak ada yang lainnya. memang PSHT hanya satu. Iya, PSHT hanya satu. S1 hanya satu. Iya. Iya. Kula mboten kemana-mana. Tidak pernah kemana-mana. Dan tidak pernah kemana-mana. Ada di mana-mana. Iya. Biarpun sama siswa pun juga saya jelasin mulai dari awal bahwa kita ini memang pusat Madiun. Ya, Kang Mas Murjoko. Nggak ada yang lainnya. Iya. Itu Mbak Tabita, terima kasih atas kunjungannya terus. Memang demikian keadaannya, semoga mempunyai kesan yang indah. Keren sekali. Iya, keren sekali. Enggak, ya tadi kan enggak. Apa jadi Bawa mobilnya Pak? Sportage. Kan kaki kan model. Lukisan apa, Kang Mas? Dari kayak model itu. Oh, masuk Kang Mas. Enggak. Masuk banget. Ya, ada. Oh, terima kasih banyak. Besari. Bukan mana? Pusat ya. Pusat ini yang dari Bojonegoro. Salam persaudaraan. SHTRT Jaya. Jangan lupa Like, subscribe, komen. YouTube channel Humas SHTRT Plat S Cabang Bojonegoro Pusat Madiun.
menjaga harkat dan martabat dengan sikap. SHTRT Jaya!